Kita dengar sejenak irama di belakang musik di tengah saudara. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan siarkan di gunung, di bukit, dan di mana juga. Itulah nafas atau spirit dari renungan singkat ini. Karena kami rindu dimanapun kami berada, biar nama Tuhan yang diberitakan, biar nama Yesus yang ditinggikan. Selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Zevanya dalam segmen Kerinduanku. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mari sama-sama kita tundukkan kepala. Kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami sambut kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, setiap kata, setiap kalimat yang keluar, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Segala yang jahat kami cabut, kami patahkan kuasanya. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan hari ini dalam rangka persiapan kita menyambut Natal. Kita akan mempelajari salah satu sifat dari Allah. Allah adalah kasih, atau sering kita kenal God is love atau love is God. Bahwa Tuhan adalah kasih, bahwa kasih itu adalah Tuhan. Alasan kita mengasihi orang lain karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Alasan kita mampu mengasihi orang lain karena kasih Allah sudah ada dalam hidup saudara dan saya. Dan Natal ini juga bicara mengenai kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan saudara dan saya, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, mati bagi saudara dan saya. Kata kasih dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kalimat ken kun, yang artinya dinding pelindung. Ken nun, yang artinya dinding pelindung. Kasih adalah sebuah bukti. Kasih adalah sebuah perbuatan. Kasih adalah sebuah tindakan. 1 Yohanes 4 ayat 16 mengatakan demikian. Kita telah mengenal dan telah percayakan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal ini kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Alkitab katakan Allah mengasihi saudara. Dengan jalan apa? Mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada saudara dan saya. Renungan apa yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini mengenai Natal, mengenai kasih? Yang pertama, Allah sangat mengasihi dunia. Mengapa? Karena Allah telah memberikan kasih-Nya. Allah telah memberikan anaknya untuk mati bagi saudara dan saya. Natal adalah sebuah peringatan, Natal adalah sebuah perayaan, Natal adalah sebuah ucapan syukur karena manusia yang menuju ke dalam kegelapan, manusia yang menuju kepada kehancuran diselamatkan oleh kelahiran seorang putra Allah yang mati bagi saudara dan saya. Alkitab mengatakan demikian kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Alkitab katakan Dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-21. Mengapa Natal ini bicara mengenai kasih? Karena Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal mati menebus dosa saudara dan saya. Mengapa Natal berbicara mengenai kasih? Karena dunia yang menuju kegelapan melihat terangnya yang ajaib. Firman Allah mengatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-15 mengatakan demikian. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia tidak ada sama sekali kegelapan. Ayat yang ke-16 mengatakan jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Kegelapan dalam bahasa Yunani menggunakan kalimat pos yang artinya sulu. Pelita artinya cahaya.
Mengapa Yesus mengatakan di dalam dia tidak ada kegelapan? Karena Yesus adalah sumber terang itu sendiri. Natal memberikan terang bagi hidup kita. Natal memberikan jalan bagi hidup kita. Natal menerangi kehidupan kita yang gelap. Dan yang ketiga, yang terakhir, mengapa Natal bicara mengenai kasih? Alkitab katakan karena Natal Allah ingin mengenal saudara. Melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus yang mati di kayu salib, Allah mau saudara mengenal dia. Firman Allah mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Allah mau saudara mengasihi dia. Allah mau saudara kenal dia. Allah mau mendekat dengan saudara. Kata mengenal dalam bahasa Yunani menggunakan kalimat ginosko, yang artinya mengetahui dengan pasti. Mengenal seseorang belum berarti mengenal dan mengetahui secara pribadi siapa orang tersebut. Mungkin kita kenal orang, kita tahu namanya, kita tahu dia kerja di mana, tapi kita belum tentu tahu pribadinya yang sesungguhnya. Allah bukan hanya mau saudara kenal namanya, Allah bukan hanya mau saudara tahu mengenai kekuasaannya, tapi Allah mau saudara juga mengetahui bahwa dia sangat mengasihi saudara. Natal ini dia punya rancangan yang besar buat saudara, dan dia menyiapkan berkat-berkat yang indah buat saudara. Oleh karena itu, siapkan hatimu. Saya percaya di Natal ini ada mukjizat. Di Natal ini ada jawaban doa. Di Natal ini ada pertolongan dari surga. Siapkan hati saudara untuk boleh menjadi berkat. Siapkan hati saudara untuk makin mengenal dia di Natal ini. Siapkan hati saudara untuk melihat terang kasih-Nya memberkati saudara. Dan siapkan hati saudara untuk dipakai Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan namanya. Jangan lupa komentar di bawah sini bagaimana perasaan saudara mengenai kasih Allah. Dan jangan lupa like, subscribe, dan bagikan sebanyak mungkin tentang kasih Allah ini. Agar semakin banyak orang mengenal kasih Allah, semakin banyak orang mendekat kepada dia, semakin banyak orang yang diselamatkan oleh kasih Allah. Yang punya surga, crazy in love with you. Bye-bye.